Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024, saya akan mengomentari Syahrul Yassin Limpo kaget dituntut jaksa 12 tahun. Ketika Syahrul Yassin Limpo selaku Menteri Pertanian sering memeras aparat Kementerian Pertanian dengan cara setiap mengisi jabatan kosong harus memberi sejumlah uang kepada Syahrul Yassin Limpo lewat stafnya. Diduga sudah ada memberikan uang, tetapi belum keluar putusannya untuk mengisi jabatan kosong tersebut. Dan di antara aparat Kementerian Pertanian ada yang merasa dirugikan lalu melaporkan Syahrul Yassin Limpo ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kemudian setelah ditangani, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri menerima uang sebesar 1,3 miliar dari Syahrul Yassin Limpo yang diberikan 2 tahap. Dan tahap pertama diberikan 500 juta dan tahap kedua diberikan 800 juta. Syahrul Yassin Limpo selaku mantan Menteri Pertanian telah memberikan uang 1,3 miliar kepada mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri. Dari hasil pemeriksaan jaksa penuntut umum sudah memenuhi minimal 2 alat buktinya, sehingga jaksa membacakan tuntutannya di muka persidangan yang menuntut selama 12 tahun. Syahrul Yassin Limpo kaget dituntut 12 tahun oleh jaksa penuntut umum. Diduga tuntutannya selama 12 tahun terlalu berat. Diduga sebelumnya tidak sampai 12 tahun, paling sekitar 3 tahun. Perbuatan korupsi yang dilakukan Syahrul Yassin Limpo merupakan perbuatan merusak nama baik aparat negara selaku mantan Menteri Pertanian. Karena perbuatan korupsi hanya memberi uang kepada mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri yang ancaman hukumannya hukuman seumur hidup dan hukuman baran maksimal 20 tahun. Sedangkan perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancaman hukumannya yaitu hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman baran maksimal 20 tahun. Pada umumnya perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara, misalnya Pemprov Proyek membeli kayu 500 kubik, per kubiknya seharga 1 juta per meter kubik, lalu harga di markup atau digelembungkan harganya jadi 3 juta per kubik, dan selisihnya 500 kubik kali 2 juta sama dengan 1 miliar rupiah. Itulah keuntungan yang diambil untuk kepentingan sendiri pimpinan proyek tersebut. Ada dugaan Syahrul Yassin Limpo melakukan korupsi hanya memberi uang kepada Firly Bahuri sebesar 1,3 miliar, bukan melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara, yang dianggapnya ancaman hukumannya lebih rendah, sehingga Syahrul Yassin Limpo kaget dituntut jaksa 12 tahun, yang dianggapnya terlalu berat. Bila tuntutan jaksa penuntut umum 12 tahun penjara, potong tahanan berat di putusan hakim minimal 6 tahun, karena kalau putusan hakim di bawah separuh dari tuntutan jaksa. Dengan kata lain, tuntutan jaksa 12 tahun, ternyata hakim menjatuhkan hukumannya selama 5 tahun, maka jaksa penuntut umum harus naik banding atau wajib naik banding ke pengadilan tinggi. Ada dugaan selama ini bahwa perbuatan korupsi memberikan sejumlah uang kepada aparat negara lain dan menerima sejumlah uang dari aparat lingkungan pertanian dianggap ancaman hukumannya cukup rendah, sehingga Syahrul Yassin Limpo tidak merasa takut
melakukan korupsi. Kalau diperhatikan Syahrul Yassin Limpo cara melakukan korupsinya lewat bawahannya dan tidak langsung melakukan perbuatan korupsi itu sendiri, perbuatannya tersebut. Sama juga melakukan korupsi turut serta seperti membeli mobil mewah untuk anaknya perempuan sesuai pengakuannya di persidangan, dibeli dengan cara bantuan dari aparat di lingkungan pertanian. Syahrul Yassin Limpo belum pernah mendengar secara langsung melakukan korupsi atas uang negara, tetapi perbuatan Syahrul Yassin Limpo tetap perbuatan Syahrul Yassin Limpo sama juga perbuatan korupsi yang ancaman hukumannya cukup berat. Ada dugaan putusan hakim kepada Syahrul Yassin Limpo paling sedikit 6 tahun. Ada dugaan bila Syahrul Yassin Limpo menerima putusannya, biasanya jaksa juga menerima putusannya. Demikian juga bila Syahrul Yassin Limpo naik banding, juga jaksa penuntut umum mengajukan naik banding juga. Karena bila Syahrul Yassin Limpo naik banding ke pengadilan tinggi, minta agar hukumannya diringankan. Juga jaksa naik banding minta agar putusan perkara Syahrul Yassin Limpo diperberat. Demikian juga bila sudah diputus pengadilan tinggi dengan putusan diperberat hukuman Syahrul Yassin Limpo, di mana Syahrul Yassin Limpo bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Demikian juga jaksa penuntut umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Setelah Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman kepada Syahrul Yassin Limpo, berapapun hukuman yang dijatuhkan kepada Syahrul Yassin Limpo harus diterima Syahrul Yassin Limpo dan jaksa penuntut umum, karena putusan Mahkamah Agung merupakan putusan akhir yang sudah tidak ada lagi upaya hukumnya. Upaya hukum hanya ada 2. Pertama, upaya hukum banding ke pengadilan tinggi selama 7 hari sejak hakim pengadilan negeri menjatuhkan hukumannya. Dan kedua, upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung selama 14 hari terhitung sejak hakim pengadilan tinggi menjatuhkan hukumannya. Harapan saya Syahrul Yassin Limpo tidak perlu kaget dituntut jaksa penuntut umum selama 12 tahun. Karena putusan hakim bisa lebih rendah putusannya atau sebaliknya bisa lebih tinggi putusan hakim pengadilan negeri. Syahrul Yassin Limpo kaget dituntut 12 tahun oleh jaksa penuntut umum diduga tuntutannya selama 12 tahun terlalu berat. Diduga sebelumnya tidak sampai 12 tahun, paling sekitar 3 tahun. Perbuatan korupsi yang dilakukan Syahrul Yassin Limpo merupakan perbuatan merusak nama aparat negara selaku mantan Menteri Pertanian, karena perbuatan korupsi hanya memberi uang kepada mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri yang ancaman hukumannya hukuman seumur hidup dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Sedangkan perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, ancaman hukumannya yaitu hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Pada umumnya perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara, misalnya Pimpro, proyek membeli kayu 500 kubik per kubiknya seharga 1 juta rupiah, 1 juta per meter kubik. Lalu harganya di markup atau digelembungkan harganya menjadi 3 juta per kubik, dan selisihnya 500 kubik kali 2 juta rupiah sama dengan 1 miliar rupiah. Diambil untuk kepentingan sendiri pimpinan proyek tersebut. Ada dugaan Syahrul Yassin Limpo
melakukan korupsi hanya memberi uang kepada Firly Bahuri sebesar 1,3 miliar. Bukan melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara yang dianggapnya ancaman hukumannya lebih rendah, sehingga Syahrul Yassin Limpo kaget dituntut jaksa 12 tahun yang dianggapnya terlalu berat. Bila tuntutan jaksa penuntut umum 12 tahun penjara potong tahanan, berarti putusan hakim minimal 6 tahun. Karena kalau putusan hakim di bawah separuh dari tuntutan jaksa, dengan kata lain, tuntutan jaksa 12 tahun, ternyata hakim menjatuhkan hukumannya selama 5 tahun, maka jaksa penuntut umum harus naik banding ke pengadilan tinggi. Ada dugaan selama ini bahwa perbuatan korupsi memberikan sejumlah uang kepada aparat negara lain dan menerima sejumlah uang dari aparat lingkungan pertanian, dianggap ancaman hukumannya cukup rendah, sehingga Syahrul Yassin Limpo tidak merasa takut melakukan korupsi. Kalau diperhatikan, Syahrul Yassin Limpo cara melakukan korupsi lewat bawahannya dan tidak langsung melakukan korupsi sendiri, perbuatannya tersebut sama juga melakukan korupsi turut serta, seperti membeli mobil mewah untuk anaknya perempuan sesuai pengakuannya di persidangan, dibeli dengan cara bantuan dari aparat di lingkungan pertanian. Syahrul Yassin Limpo belum pernah mendengar secara langsung melakukan korupsi atas uang negara, tetapi perbuatan Syahrul Yassin Limpo tetap perbuatan pidana atau tetap perbuatan korupsi. Syahrul Yassin Limpo sama juga perbuatan korupsi yang ancaman hukumannya cukup berat. Ada dugaan putusan hakim kepada Syahrul Yassin Limpo paling sedikit 6 tahun. Ada dugaan bila Syahrul Yassin Limpo menerima putusannya, biasanya jaksa juga menerima putusannya. Demikian juga bila Syahrul Yassin Limpo naik banding, juga jaksa penuntut umum mengajukan naik banding juga. Karena bila Syahrul Yassin Limpo naik banding ke pengadilan tinggi minta agar hukumannya diringankan, juga jaksa naik banding minta agar putusan perkara Syahrul Yassin Limpo diperberat. Demikian juga bila sudah diputus pengadilan tinggi dengan putusan diperberat hukuman Syahrul Yassin Limpo, di mana Syahrul Yassin Limpo bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Demikian juga jaksa penuntut umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Setelah Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman kepada Syahrul Yassin Limpo, berapapun hukumannya yang dijatuhkan kepada Syahrul Yassin Limpo harus diterima Syahrul Yassin Limpo dan jaksa penuntut umum, karena putusan Mahkamah Agung merupakan putusan akhir yang sudah tidak ada lagi upaya hukumnya. Upaya hukum hanya ada dua. Pertama, upaya hukum banding ke pengadilan tinggi selama 7 hari sejak hakim pengadilan negeri menjatuhkan hukumannya, dan kedua, upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung selama 14 hari terhitung sejak hakim pengadilan tinggi menjatuhkan hukumannya. Harapan saya, Syahrul Yassin Limpo tidak perlu kaget dituntut jaksa penuntut umum selama 12 tahun, karena putusan hakim bisa lebih rendah putusannya, atau sebaliknya bisa lebih tinggi putusan hakim pengadilan negeri. Sekian dan terima kasih.